Hi guys, welcome to my channel and come to sini Ardava Nabi. Oke, pada kali ini saya akan membahas mengenai seputar sistem informasi, yaitu jurusan saya. Dan di sini saya mengklasifikasikan 6 substansi. Yang pertama yaitu apa itu sistem informasi, lalu yang kedua sejarah rumpun ilmu informatika, dan yang ketiga belajar apa aja di sistem informasi. Lalu yang keempat, keunggulan daripada sistem informasi. Yang kelima, prospek kerja di sistem informasi. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu mengapa masuk di sistem informasi. Oke, gak usah lama-lama, let's get in the box. Pada poin pertama ini saya akan membahas mengenai apa sih sistem informasi itu. Nah, sistem informasi dibagi menjadi dua kata, yaitu sistem dan informasi. Sistem adalah kumpulan atau materi yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan informasi adalah sekumpulan data yang diolah dan diproses untuk disampaikan kepada publik. Nah, jika digabungkan, sistem informasi merupakan gabungan dari ilmu teknologi informasi dan sekumpulan orang yang menggunakan ilmu tersebut guna mendukung suatu sistem operasi dan manajemen. Nah, salah satunya dalam suatu perusahaan. Nah, jadi SI ini bisa dibilang lebih berfokus pada teknologi yang dipadukan dengan manajemen bisnis atau teknologi yang digunakan untuk membantu jalannya suatu bisnis, seperti itu. Nah, jadi tujuan dari sistem informasi ini adalah mendapat dan mengolah data pada suatu sumber, lalu akan menghasilkan informasi yang akan berguna bagi yang menerima dan membacanya. Lalu pada poin yang kedua ini akan membahas mengenai sejarah rumpun ilmu informatika. Nah, informatika sendiri adalah studi tentang perilaku dan struktur sistem apapun yang menghasilkan, menyimpan, memproses, dan kemudian menyajikan informasi berdasarkan kesimpulan pada suatu sumber. Pada dasarnya ini adalah ilmu informasi. Bidang ini mempertimbangkan interaksi antara information system dan user, serta pembangunan antarmuka antara keduanya, seperti antarmuka pengguna atau yang biasa disebut user interface. Nah, bidang ilmu yang termasuk dalam bidang informatika mencakup beberapa macam bidang, termasuk ilmu komputer, ilmu informasi, sistem informasi, teknik komputer, dan program atau aplikasi informasi yang terdapat dalam sistem informasi manajemen. Nah, di sini dapat disimpulkan kalau informatika bisa dibilang induk dari beberapa bidang yang ada pada ilmu informasi. Oke, lalu informatika memiliki konsep dasar, teori, dan software development atau perkembangan perangkat lunak mereka tersendiri. Nah, ini dapat mendukung hal yang berkaitan dengan aspek kognitif dan sosial, termasuk mengenai dampak serta akibat sosial dari teknologi informasi yang ada pada umumnya. Lalu penggunaan informasi yang ada di dalam beberapa bidang lainnya, sebagai contoh misalnya seperti bioinformatika, informatika medis, dan informasi yang mendukung ilmu perpustakaan merupakan beberapa contoh yang lain oleh bidang informatika. Istilah informatika pertama kali diciptakan oleh seorang ilmuwan perangkat komputer Jerman yang bernama Carl Steinbach pada tahun 1957 melalui makalahnya yang diterbitkan berjudul Informatics, Automatic Information Processing. Nah, kata informatika lalu digunakan secara bergantian dengan kala ilmu komputer karena dari asal kata Jermannya sendiri, yaitu informatik atau G-informatik. Umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai ilmu komputer atau komputasi. Nah, lalu pada tahun 1994, University of Edinburgh di Skotlandia membentuk kumpulan yang sekarang adalah merupakan sekolah informatika dan menaruh makna awam informatika sebagai studi mengenai struktur, algoritma, perilaku, dan interaksi sistem komputasi alami dan juga buatan. Makna tersebut dipakai secara luas di Inggris hingga sekarang, terutama di tahun 2020 seperti sekarang. Nah, lalu dapat disimpulkan pada poin kedua ini, berdasarkan pembahasan mengenai pengertian informatika, sejarah, dan ruang lingkupnya, dapat kita simpulkan bahwa informatika adalah penggunaan pendekatan data sentris untuk memecahkan masalah yang kompleks.
Bidang transdisipliner ini menyatukan ahli komputer, dokter, ilmuwan, profesor, peneliti, dan lain sebagainya dalam mengejar inovasi informasi dan ilmu kehidupan. Jadi seperti itu. Masuk pada poin yang ketiga, yaitu belajar apa aja sih di sistem informasi. Oke, di sini saya mengambil kurikulum perkuliahan saya di IT Telkom Surabaya. Di sini saya akan menyebutkan secara singkat dari semester 1 sampai semester akhir. Pada semester pertama yaitu ada kalkulus, literasi TIK, konsep teknologi, matematika diskrit, pengantar sistem informasi, algoritma dan pemrograman, praktikum algoritma pemrograman, arsitektur dan organisasi komputer. Lalu pada semester 2 yaitu teori probabilitas, matriks dan vektor, bahasa Inggris 1, bahasa Indonesia, kepemimpinan dan komunikasi interpersonal, algoritma dan struktur data, praktikum algoritma dan struktur data, sistem enterprise. Lalu pada semester 3 ada perilaku organisasi, pendidikan agama dan etika, statistika industri, pemrograman berbasis objek, praktikum pemrograman berbasis objek, pemodelan proses bisnis, kewirausahaan, dan sistem informasi akuntansi. Lalu di semester 4 ada analisis dan perancangan sistem informasi, perancangan interaksi, rekayasa proses bisnis, perancangan basis data, praktikum perancangan basis data, jaringan komputer dan komunikasi data, praktikum jaringan komputer dan komunikasi data, manajemen rantai pasok. Lalu pada semester 5 ada ekonomi teknik, arsitektur sistem enterprise, manajemen proyek sistem informasi, pengembangan aplikasi web, praktikum pengembangan aplikasi web, manajemen sumber daya manusia, dan sistem operasi komputer. Lalu pada semester 6 ada bahasa Inggris 2, sistem keamanan informasi, rekayasa perangkat lunak, capstone project, manajemen layanan, etika profesi, teknologi informasi, mata kuliah peminatan logistik, dan mata kuliah peminatan transportasi. Pada semester 7 ada tata kelola dan manajemen teknologi informasi, Pancasila dan kewarganegaraan, praktik kerja lapangan, manajemen hubungan pelanggan, metode penelitian dan pengembangan, mata kuliah peminatan kemaritiman, dan mata kuliah peminatan bebas. Lalu pada semester akhir atau semester 7 yaitu ada kapital selekta, tugas akhir, mata kuliah pilihan bebas, dan mata kuliah pilihan bebas 3 yaitu seperti itu. Seperti yang terlihat yaitu mata kuliah yang ada yang telah disebutkan merupakan gabungan dari programming, manajemen, dan juga bisnis. Cukup banyak untuk disebutkan ya, dan cukup pusing juga untuk dijalankan, but that's okay. We have to fight what we want. Masuk pada poin yang keempat, yaitu keunggulan sistem informasi. Di sini saya membuat ada 7 poin. Oke, yang pertama langsung aja, yaitu lebih berfokus pada pemahaman dalam pengembangan dan juga maintenance sistem informasi. Yang artinya itu Anda akan mempelajari kemampuan yang tidak banyak dimiliki jurusan lain. Nah, seperti contoh yaitu kemampuan untuk mendefinisikan serta menganalisa kebutuhan sistem informasi di dalam sebuah organisasi. Lalu yang nomor 2 yaitu tidak terlibat langsung pada hardware. Nah, artinya karena sistem informasi ini lebih condong ke pengembangan sistem, maka mahasiswa jurusan SI tidak akan terlibat langsung pada perangkat keras. Meskipun begitu, ilmu dasar mengenai perangkat keras harus dikuasai agar bisa menentukan perangkat keras yang hendak digunakan dalam sistem yang akan diterapkan. Jadi tetap diberi pemahaman dasar-dasar mengenai apa itu pemrograman dan perangkat keras. Lalu untuk nomor 3 yaitu analisis program, difokuskan untuk menganalisa kebutuhan akan sistem dari suatu perusahaan dan merancang sistem yang sesuai kebutuhan dan tujuan untuk perusahaan. Sehingga selain belajar teknik pemrograman, Anda juga akan mempelajari proses bisnis yang ada dalam perusahaan. Tuh, keren kan? Lalu untuk nomor 4, terdapat mata kuliah bisnis yang terkait dengan sistem informasi. Jadi ini lebih mengarah ke penerapan sistem berbasis komputer untuk dunia bisnis dan manajemen.
kemampuan lulusan sistem informasi ini harus menjadi penengah dan jembatan bagi orang teknis dengan pengguna yang masih awam soal komputer. Lalu yang kelima yaitu ilmu terkait teknik bisa didapatkan dari mata kuliah peminatan. Nah, meskipun sepertinya jurusan SI tidak berkaitan dengan teknik pemrograman, Anda masih bisa mengambil mata kuliah pemrograman di jurusan sistem informasi. Anda bisa memilih pada mata kuliah peminatan yang disediakan oleh fakultas. Lalu untuk yang nomor 6 yaitu lulusan SMA IPS bisa masuk. Oke, sebagai informasi, beberapa universitas masih memperbolehkan lulusan SMA IPS untuk masuk ke jurusan sistem informasi. Hal tersebut jelas berbeda dengan jurusan teknik informatika yang mewajibkan pendaftarannya dari lulusan SMA IPA aja. Jadi untuk yang SMA IPS bisa daftar ke jurusan sistem informasi, jangan khawatir, masih ada jatah untuk kalian. Oke, yang terakhir yaitu nomor 7, yaitu jenjang karir yang menggiurkan. Setelah lulus dari jurusan sistem informasi, peluang untuk bekerja cukup luas. Seiring perkembangan zaman, perusahaan membutuhkan pengembangan sistem yang fleksibel, efektif, dan juga efisien. Cakupan kerja lulusan SI dapat mengakomodir hal tersebut karena fungsi sistem informasi lebih terfokus pada pengembangan sistem, implementasi sistem informasi, dan juga maintenance sistem informasi. Oke, jadi itu ketujuh unggulan daripada sistem informasi. Oke, masuk pada poin yang kelima yaitu prospek kerja di sistem informasi atau peluang kerja yang ada di sistem informasi. Oke, langsung aja. Dengan menekankan segi analisis bisnis dan manajemen, lulusan SI sangat cocok untuk masuk sebagai ahli IT di perusahaan. Kemampuan menggabungkan bisnis dan programming sering menjadi kendala bagi seorang programmer yang lebih fokus ke sisi teknis seperti lulusan teknik informatika maupun ilmu komputer. Lulusan SI biasa bekerja sebagai manajer, wirausahawan, konsultan, akademisi, dan profesional IT seperti IT manager, manajer proyek IT, konsultan ERP, sistem analis, sistem programmer, sistem administrator, security administrator, quality assurance, dan auditor IT di berbagai perbankan, keuangan, asuransi, manufaktur, retail, pendidikan, public service, pemerintahan, riset, dan bisa juga memulai membangun startup sendiri seperti Facebook, Google, Microsoft, Amazon, dan lain-lain. Dengan kemampuan programming hampir sama dengan lulusan teknik informatika maupun ilmu komputer, banyak perusahaan yang menyamakan ketiga lulusan ini. Terlebih titel yang didapat juga sama, yakni sebagai sarjana komputer atau SCOM. Tuh. Mantap kan? Mantap kan? Masuk pada poin yang ke-6 atau yang terakhir, mengapa masuk di sistem informasi? Oke, ini pendapat saya ya. Alasan saya memilih jurusan sistem informasi karena saya ingin menciptakan atau membuat startup dan penemuan yang dapat membantu aktivitas manusia nantinya. Awalnya saya terinspirasi ketika melihat film Steve Jobs atau yang menceritakan mengenai perusahaan Apple, lalu The Internship yang membicarakan mengenai Google dan Facebook dan menceritakan Facebook pastinya. Dan di dalam film tersebut menceritakan mengenai how they found and create the startup and how they start to build up the startup, lalu bagaimana mereka hidup dalam dunia teknologi. Nah, selain itu, di era globalisasi saat ini perkembangan teknologi sudah berkembang sangat pesat, di mana semua kegiatan yang kita lakukan tidak lepas dari penggunaan teknologi dan semua perusahaan pasti membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi komputer, khususnya sistem informasi. Oke, jadi itu alasan saya mengapa saya masuk di sistem informasi. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for watching and don't forget to share, subscribe, and like maybe. See you.